masuk kita. Udah, kalau udah ayo deh jalan. Jangan ngapain nungguin. Ayo masukin. Ya, terus kayak pintu masukin. Terus lipatnya kayak tadi. Yang selanjutnya Amelia Pramasukana. Ini memang calon-calonnya sebenarnya kecil-kecil, tapi kecil orangnya, tapi kemampuannya insya Allah nanti akan bisa. Ya orangnya kecil ya ditemani. Yang kelima Dika. Ya Dika MC pasti sebenarnya. Dika Mulyana Tanjung. Wah ini ada namanya dengan aktor Tanjung. Ayo silakan. Dika MC. Ya ini Dika. Ingin saya sampaikan yang pertama, khususnya pesan saya kepada calon pengurus presidium siswa ya, yang berenam ini, yang ada di depan 6 orang ini, kesemuanya adalah satu dengan yang lain adalah teman. Tetapi walaupun sesama teman tetap harus memiliki prestasi dan harus mencapai yang semuanya adalah kawan. Berkompetisi silahkan saja, tetapi ketika nanti harus ada yang terbesar, yang terbaik, maka yang lainnya juga harus legowo, harus menerima bahwa kenyataan yang demikian memang harus ada yang terbaiknya atau yang terbesarnya, kan gitu. Kalau misalnya orang jangan kemudian kemudian dari dunia tidak usah, dan ini hanya pelajaran, belajar berdemokrasi, belajar memilih. Tadi sudah disampaikan oleh ketua panitia. Dilengkapi dengan pengurus presidium, insya Allah tanggal 30 dengan tanggal 31 semuanya akan diajak ke Villa 1001 di daerah Cisarua, Bogor selama 2 hari. Di sana dididik lagi, dilatih lagi bagaimana caranya berorganisasi, bagaimana caranya mimpin rapat, bagaimana caranya bikin program, bagaimana caranya melaksanakan sebuah kegiatan, sehingga pulang dari sana mudah-mudahan semuanya nanti sudah mantap, tidak ada keraguan-raguan lagi. Yang lain ditanya ditusuk semuanya enam-enamnya. Ya, untuk selanjutnya, wah ini juga ada 2, jadi ini juga tidak sah. Ya, yang selanjutnya
Ade Yuliana. Puja Kusuma, Dika Mulyani Tanjung, Muhammad Julpandri, Muhammad Julpandri, tidak sah. Ini kompromi di mana? Di belakang. Bapak ya. Sebelah kosong. Ade pengisian di sela-sela ini. Kanon. Kayak suara tinggi saya Pindah ke mobil sebelah. Ade Puja. ada di seperti itu, terus ada yalilnya, ada bahasa. Jarang lo orang bisa naik mobil sebelah. Lewat sana. Tengah-tengah harus di tengah-tengah. Nggak ada lo mobil sebelah, cepet naik. Yang lakinya yang berdiri pindah ke sebelah sana. Satu dan dua anak-anak belum bisa karena
Bisa di belakang, bukan di sebelah ya. Maksimal kemarin 40 lampu jarang gitu. Dan itu aja lama sekali. Satu anak aja vokalnya direkamnya lama. Cuman dia yang cepet ya. Cuman dia. Makanya harus dipilih di apa namanya. Boleh nih. Oh. Oh. 2005-2006 hari Senin tanggal 30 Januari 2006 segera dimulai. Barisan disiapkan. Siap, gerak. Hormat. Gerak. 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 Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Awal upacara pembukaan LDK tahun 2005-2006 segera dimulai. Siap, laksanakan. Menyanyikan lagu 2, 3, 4. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Abdi terhadap tanah air dan bangsa. Abdi terhadap tanah air dan bangsa. Enggak. Kalau enggak saya mau beli nanti. Iya, dah. Malam. Iya. Kalau peserta apa? Sayur asem apa? Yang dalam hal ini adalah presidium siswa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sampai di Villa 1001 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini seperti tadi yang sudah saya ingatkan saat sebelum berangkat oleh Bapak dan Ibu guru atau tutor-tutor yang kita minta hadir dalam kegiatan ini. Oleh karena itu tanamkan sekali lagi bahwa kesini semuanya dalam rangka untuk menambah wawasan, menambah ilmu. Oleh karenanya setiap season semuanya harus diikuti semuanya dalam batas-batas yang wajar. Bercanda silahkan bercanda, berenang silahkan berenang, ngobrol silahkan ngobrol, tetapi ada waktunya, ada batasnya, ada takarannya. Apakah itu masih wajar, apakah itu masih dianggap santun atau tidak. Bercanda dengan temannya saking keselnya,
tetap harus pakai ada sopan santun atau juga ada tata krama. Mana lu? Dia bisa selama sehari atau 2 hari bisa dirubah. Mau kemana? Kalau memang tidak bisa membilang atau juga menyebut kamu masih janggal, mau kemana? Cukup. Tapi kalau sudah biasa, mau kemana kamu? Kalau saya dari sini, memang janggal, tapi kalau memang itu biasa kita ucapkan, nanti jadi terbiasa dan itu nikmat, enak dan tidak kasar. Kemana lu? Gua mau ke sini. Pertiwi Yayasan Islam Al-Hikmah, mari jalan kita bersama, putra putri tingkatkan prestasi untuk membangun negara. Mari terus berkarya, kita bangun negara dengan falsafah Pancasila, Indonesia Jaya. Gerak. Dua langkah. Ke belakang. Jalan. Dua langkah. Samping kiri. Lagi. Dua langkah samping kanan. Jalan. Satu. Dua langkah. Kencang kanan. Pertolongan, kencang kanan. Gerak. Gerak. Hitung. Mulai. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 16, 17. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Allah. Jalan lagi tak kita. Ada sudah nggak apa-apa. So. Kita latihan aja. Mendingan kita latihan. Ini juara 5. Oh iya udah. Gua lawan jualan nih. Tadi belum kumpul Pak tadi. Tangan-tangannya masih kabur. Motor.
Mabok. Malah bisa nih. Jadi malas mainnya malas-malasan. Malas mutin. Nggak bisa main. Acara hari ini yang pertama adalah sebagai pembukaan, tadi sudah dibuka tadi waktu di upacara, dan sekarang untuk melaksanakan sessionnya. Yang pertama kita panggil saudari Imelda Septiana sebagai moderator dan Bapak Sahrul sebagai tutor hari ini yang mengisi. Kita untuk lebih jelasnya lagi, mari kita dengarkan cerita Bapak Sahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Sakil, biasa dikenal dengan nama Pak Cam. Saya biasa memberikan materi pelajaran matematika kelas 2. Jadi yang kelas 2 sudah dibahas lagi. Kalau yang kelas 1 ya ini masa perkenalan, bahwa nanti kelas 2 insya Allah panjang umur ilmunya saya matematikanya. Langsung masuk. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan materi singkat mengenai sejarah Islam dan perkembangannya yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Adi Sarullah. Kepadanya kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dari sekolah, dari rumah sampai sini kami sudah dengan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, adalah sejarah Islam dan perkembangannya. Kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam itu
Yang pertama, bawa motor. bahwa Nabi itu dilahirkan di Mekah. Di mana Mekah itu bagian dari Jazirah Arab yang terletak di benua tanah air. Yang kedua orang-orang itu sudah mempercayai mungkin orang tua bapak waktu itu menginginkan bahwa Raisa ini bisa menolong, entah bukan hanya materi, kita menolong bisa secara tenaga, ya, pikiran dan sebagainya. Baik, nama panggilan biasanya dipanggil Pak Isa, ya. Ada nama Pak Is, Pak Isa atau Pak Is. Tempat tanggal lahir, jadi di Semarang. Mungkin di antara kalian ada yang di Semarang. Dari tempat lahir, tanggal lahir di Semarang, wah. Iya, dan tanggal lahir di kotanya ya. Tanggalnya tanggal 11 November 1968. Biasanya banyak sekali di sana orang-orang yang entah berdua, entah bertiga, entah keluarga, itu bakar-bakar ikan di sana. Jadi kalau kamu nanti ada acara ulang tahun dan sebagainya, mungkin sekali waktu sama. Harganya murah. Ada 15? Tidak ada. Tahun kamu berarti lahirnya tahun 1991. Pak Isa di Islam Al-Hikmah tahun 90. Ya mungkin kamu, ya orang tuanya masih ada yang baru menikah ya. Mungkin masih ada yang, ya secara umum mungkin kalian belum lahir. Nah Pak Isa sudah mengajar. Kondisi sekarang alhamdulillah Pak Isa lihat ya, wah luar biasa kemajuannya, dari jumlah siswanya membanggakan. Di sini kebanggaan bagi Pak Isa juga bisa hadir di antara kamu. Betul ya, di antara rekan-rekan guru dan dengan rekan-rekan dahulu, dan juga mungkin menambah wawasan lagi dengan adanya guru-guru lain yang mungkin masuk setelah Pak Isa keluar. Jadi tahun 90 Pak Isa masuk di Islam Al-Hikmah, tahun kurang lebih 94 ya, Pak Isa mengajar di tempat lain. Jadi sekarang ya mengajar di daerah Jembatan 2 dan sebagainya. Tugas Pak Isa, pengalaman berorganisasi ya mungkin tidak usah ya. Motonya saja, jadikan hari ini lebih baik daripada hari yang hari. Jadikan hari yang akan datang harus lebih baik dari hari ini. Itu saja, tidak banyak-banyak. Jadi kalau selama ini kalian mungkin nilainya masih ya sedang-sedang, ya usahakan nilainya bisa lebih baik. Ya Pak Isa diundang sini merupakan kebanggaan ya. Artinya ternyata lagu-lagu yang dinyanyikan sampai saat ini adalah lagu-lagu yang tahun 1991. Tujuan awalnya ingin memberikan ya katakanlah agar ada perbedaan, agar ada tujuan bahwa kalian sekolah di sana sesuai dengan isinya sana, sesuai dengan nama sekolah, materi ilmu duniawi, tetapi juga ilmu-ilmu yang lain yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Ya, pada kesempatan kali ini Bapak mendapat tugas mengajarkan kepada membaca solmisasi. Bisa berdiri? Kan kalian berdiri semua. Ya, kita coba dahulu solmisasinya ya, pemanasan dahulu. Kalau tadi kamu mungkin mendengarkan ceramah dari guru-guru yang lain
dari penataan pemberi materi. Sekarang kalian main saja untuk pemanasan. Ya. Nah, sebelum pemanasan itu kertas letakkan di pinggir. Ya. Tidak usah diletakkan. Kalau belum kasih. Ya. Oke, baik. Sikapnya semuanya sempurna, lurus. Oke. Jangan dengan senyum. Kalau dengan senyum dia suara mengalir. Ya. Bulat, ya. Oke. Ya. Tarik nafas sama-sama ya. Tarik nafas 3, 4. Panjang mungkin. Udara yang keluar sedikit mungkin terus. Hati-hati ada yang nolak ya. Do re mi fa langsung ada yang nolak ya. Do re mi fa sol fa mi re do. Bisa pelan aja ya. Ya dulu langsung jangan ya. Oke. 2, 3, 4. Do re mi fa sol la mi re do. Do re mi fa sol la mi re do. Naik ya, tarik nafas 3, 4. Do re mi fa sol fa mi re do. Hati-hati suaranya lepaskan ya. Do re mi fa sol fa mi re do. Naik lagi 3, 4. Do re mi fa sol fa mi re do. Masih nadanya belum naik. Jadi kalian mendengarkan kaki ya, bersuara. Do re mi fa sol fa mi re do. Naik lagi terus 3, 4. Do re mi fa sol fa mi re do. Mari
Tuhan yang terkenal. Hutan gunung sawah, Hutan gunung sawah, simpanan kekayaan. ibu sedang lara merintih dan berdoa. rahmat Allah yang Maha Esa, Yayasan Islam Al-Hikmah membina mengembangkan pelajar muslim takwa, sehat jasmani, sehat rohani, terampil kreatif, bertanggung jawab bagi Ibu Pertiwi. Sedikit lagi 3 bar. Hati-hati, ya. Karyawan sekolah lagi, ya. Hati-hati ya. Dengan rahmat Allah yang Maha Esa, Yayasan Islam Al-Hikmah membina mengembangkan pelajar muslim takwa, sehat jasmani, sehat rohani, terampil kreatif, bertanggung jawab bagi Ibu Pertiwi. Ya. Alam mulia tujuan kita, Al-Quran dan hadis Nabi pedoman kita. Alamat Sukmajaya Permata G1 Depok, nomor telepon 77824 648, nomor HP-nya 0812 9255 439. Pendidikan SD Madrasah Ibtidaiyah, SMP MTS, SMA MA perguruan. Untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita dengarkan materi singkat yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Otong Jelani. Kepadanya kami persilakan. Wassalamualaikum. Bapak Kepala Sekolah SMK Al-Hikmah, Pak Mufrodi, teman yang saya hormati sekalian, saya mendapat kehormatan ketika 2 minggu yang lalu bertemu dengan Pak Mufrodi dalam beberapa ditawari memberikan materi dalam pelatihan dasar kepemimpinan siswa. Saya tersanjung sebenarnya. Apa sih yang diharapkan dari saya gitu. Tapi untuk berbagi, tawaran Pak Mufrodi saya terima, walaupun saya katakan kepada Pak Mufrodi kalaupun bisa terlebih dahulu menerima 2 sekolah yang berbeda di sekolah saya. Satu SMP Permai, SMP Katolik Permai, dan satu lagi SMP Al-Hasanah Al-Hasanah. Saya mixing bagaimana mereka supaya bergaul. Anak sekalian,
Selepas ini kalian akan tahu banyak tentang apa itu manajemen dan tentang apa itu kepemimpinan dari guru-guru kalian. Saya menyiapkan bahan yang baik dilanjutkan, yang kurang kegiatan ke depan harus diperbaiki. Biasanya kegiatan OSIS itu kelemahannya adalah pada persiapan dan koordinasi awal. Pelaksanaan itu senang, ada yang cuma jalan-jalan aja, yang di sekitar. Nah, tetapi di SMK tidak akan terjadi kalau semuanya memahami prinsip kerja manajemen itu harus dipersiapkan dan dipahami oleh semua orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ya, ada yang pertanyaan tentang manajemen? Karena saya akan akhiri manajemen. Seperti itulah kira-kira manajemen yang paling sederhana yang bisa kita terapkan. Tidak boleh mengabaikan perencanaan. Kalau guru bertanya kepada kalian, "Hei anak-anak, kamu bulan depan mau mengadakan apa? Mau mengadakan kegiatan apa?" Itu jangan jawab, "Bapak rewel." Penuhi. Karena apa? Merencanakan itu, ya. Sukses perencanaan itu 50% kesuksesan ke kegiatan. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan, apalagi tidak punya rencana apa-apa, hidupnya ngeluyur aja gitu. Nanti soalnya prinsip kerjanya, yang penting kamu merencanakan, mobilisasi, kerjakan dan kendalikan. Nah, pengertian-pengertian lain tentang manajemen itu banyak sekali yang berkaitan dengan, misalnya manajemen itu berkaitan dengan pengaturan orang. Manajemen itu berkaitan dengan pengaturan keuangan. Manajemen itu berkaitan dengan pengaturan keterlaksanaan kegiatan dan seterusnya, masih banyak lagi unsur-unsur manajemen. Kalau tidak ada pertanyaan manajemen, oh gitu. Setelah ini saya akan minta kamu untuk bekerja. Mumpung manajemen ini ada. Kalau tidak ada, biar dilewatkan saja. Saya ingin kamu bekerja. Berkelompok. Kalau belum ada kelompoknya, saya minta kamu berhitung nih. Berapa orang nih? 30? Oke. Baik, kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kamu kelompok berapa? Kelompok 6 nggak ada di sini. Kelompok berapa? Mau ikut nggak? Mau ikut masuk kelompok. Oke. Setelah saya kasih tugas, saya minta nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya tentang bukan manajemen, udah lewat, sekarang kepemimpinan. Saya minta kepada kamu mendiskusikan, instruksinya gampang. Siapa yang menurut kamu yang disebut sebagai pemimpin, ya? Oke? Nah, jelas dulu, paham ya? Siapa yang menurut kamu yang kamu anggap sebagai pemimpin? Nanti dulu jangan disuruh, ini bukan jawaban begitu. Ini kalau diskusikan bersama, karena hasilnya harus satu. Oke? Kedua, jangan tulis dulu. Kedua, tuliskan beberapa alasan perilaku mengapa kamu menyebutnya sebagai pemimpin. Jelas nggak? Oke, setiap kelompok pilih satu tokoh yang kamu anggap sebagai pemimpin dan kemudian tuliskan alasan mengapa dia disebut sebagai pemimpin oleh kelompok kamu itu. Oke, jelas ya? Saya tawarkan, menurut kamu diskusi seperti itu membutuhkan waktu berapa menit? Berapa menit?
menit? Ya? Kalau 30 menit kamu tidak punya kesempatan ekspresi diri. Oke, saya kasih antara 10 dan 20, 15 menit, oke? 15 menit. Kamu boleh yang ujung sana, di sana ada tempat yang cukup lebih enak, tapi dilarang terpisah, harus ikut diskusi semuanya. Silakan. Ini belum nyambung, ada yang belum nyambung. Bukan misalnya langsung pemimpin kelompok kalian, bukan. Misalnya gini, siapa yang kamu anggap sebagai pemimpin? Siapa? Presiden misalnya. Misalnya. Tulis tuh, siapa presidennya? Misalnya SBY misalnya. Lanjutannya adalah mengapa SBY disebut sebagai presiden? Karena dia bersifat pemimpin. Kamu tunjukkan perilaku mengapa dia disebut pemimpin. Oke? Paham? Jelas? Kurang? Masih kurang? Gini, saya ulangi. Menurut kamu, yang kamu pikirkan sekarang sebagai pemimpin itu siapa? Misalnya ada itu pemimpin jelas. Kenapa kamu sebut dia sebagai pemimpin? Tunjukkan perilakunya. Iya. Oke? Baik, silakan 15 menit dari sekarang. Baik. Yang kurang paham angkat tangan. Akan lebih kaya kalau orangnya beda-beda. Apa kalau yang disebut pemimpinnya itu beda-beda? Nanti akan lebih kaya kita melihat bagaimana sosok seorang pemimpin yang berubah. Terima kasih. Udah, hanya 4 berarti. Pak Soekarno disebut sebagai pemimpin karena menurut kelompok 1, Pak Soekarno disebut pemimpin karena menurut kelompok 1 dia orangnya bijaksana, disiplin, tegas, dan bertanggung jawab. Begitu? Betul? Baik. Masih ada yang mau disampaikan? Cukup. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Nah, bicaranya pelan-pelan ya, supaya pastikan yang lain menyimak, mendengar. Bukan untuk saya loh, saya udah tahu teman-teman. Sini di sini, Nah, kalau boleh saya simpulkan, kelompok 2 menambahkan 1 pejuang ya. Oke, baik. Terima kasih. Bukan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Caranya paham ya. Pastikan teman-teman paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memilih Bapak Insinyur Haji Muhammad Iksan. Karena ia memimpin di dalam organisasi dengan tegas. Terus dia bertanggung jawab dalam membina keorganisasian dan membidanya dengan adil dan enak lah gitu. Kalau dia lagi apa deh namanya jelasin gitu, kayaknya lucu gitu lah. Saya dari kelompok 4. Menurut dari kelompok saya memilih tokoh yaitu Nabi Muhammad SAW karena dia adalah tokoh pemimpin yang mempunyai sikap yang adil, jujur, berani dan bertanggung jawab dalam memimpin umat Islam menuju jalan kebenaran. Itu aja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Sekian. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kalau saya simpulkan dari kelompok 4 boleh nggak ini? 1 adil, 2 jujur, 3 tanggung jawab gitu. Ada lagi nggak? Berani. Saya ikut.
itu proporsional. Yang usahanya lebih tinggi, kerja kerasnya, dia akan mendapatkan imbalan yang lebih banyak atau lebih tinggi. Terima kasih. Lanjutkan untuk acara kita yang sudah kita laksanakan dari siang sampai malam hari ini sampai besok, mudah-mudahan yang pertama acara ini adalah acara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada kendala, rintangan, halangan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innaka laminal mursalin 'ala siratin mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في بينهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. واحتجوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل بكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يهديون. ومن نعمرهم ننقص في الخلق أفلا يعقلون. وما علمنا عشرا وينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم ير الإنسان أنا خلقنا له مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها يركبون ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم محضرون. فلا يعجبك قولهم إنا نحن يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي
tanah itu wakaf.